Perkenalkan, nama saya Angeli Rondonuwu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum laut internasional. Laut, terutama lautan samudra, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut. Oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas di antara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek-subjek hukum internasional lainnya memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan sampai penelitian ilmu pengetahuan, dan dengan demikian pada hakikatnya segala peraturan yang berlaku dalam tiap-tiap negara selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut. Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional. Apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut, maka dapat dimaknai bahwa hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya atau national jurisdiction, serta pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga. Di samping itu, hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaannya yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang. Kita masuk pada sejarah dan sumber hukum laut internasional. Sejak kuartal kedua abad ke-20 hingga kuartal keempat, puncaknya pada tahun 1982, sejak ditandatanganinya Konferensi Hukum Laut ketiga atau KHL3 di Montegonai, Jamaika. UNCLOS 3 merupakan babak baru dari kodifikasi hukum laut internasional yang modern yang menjadi rujukan bagi states parties dari konferensi tersebut. Mengenai sejarah hukum laut internasional, perlu diawali dengan pembahasan mengenai fungsi laut bagi umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai yang pertama, sumber makanan bagi umat manusia. Yang kedua, jalan raya perdagangan. Yang ketiga, sarana untuk penaklukan. Yang keempat, tempat pertempuran-pertempuran. Yang kelima, tempat bersenang-senang. Dan yang keenam atau yang terakhir, alat pemisah dan pemersatu bangsa. Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur perdagangan, kepentingan pertahanan dan keamanan, dan berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia dan telah memberikan dorongan terhadap penguasa dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum laut internasional mengenai perdebatan antara dua konsepsi, yaitu yang pertama, res communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama rakyat dunia dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, res nullius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
Kedua doktrin tersebut diawali sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res communis omnium atau hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang bahwa penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang, serta asas tersebut selain untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Di sisi lain, pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi res nullius. Menurut ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya dapat menguasai dengan mendudukinya atau okupasi. Walaupun penguasaan mutlak terhadap laut oleh Imperium Romawi telah berakhir, akan tetapi pemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas hukum Romawi. Dapat dikatakan bahwa kedua konsepsi hukum laut Romawi itu merupakan hukum laut internasional tradisional, yang menjadi embrio bagi dua pembagian laut yang klasik, laut teritorial dan laut lepas. Memasuki abad pertengahan, muncullah klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Romawi. Negara-negara tersebut menuntut penguasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya, diawali oleh Venetia yang menuntut sebagian besar laut Adriatik untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Tuntutan dari Venetia ini diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Setelah tuntutannya terpenuhi, Venetia memperlakukan pungutan bea terhadap setiap kapal yang berlayar di sana. Selanjutnya, Genoa melakukan klaim atas kekuasaan laut Liguria, dan negara Pisa yang mengklaim dengan memperlakukan aturan hukumnya di laut Tirrenia. Setelah tuntutan dari ketiga negara tersebut terpenuhi, selanjutnya masing-masing negara tersebut membuat aturan pemungutan bea terhadap tiap kapal yang berlayar di sana. Tiga negara di atas hanya sebagai contoh kecil negara-negara di tepi laut setelah runtuhnya Imperium Romawi. Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan hukum umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara dua anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilakukan pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB pertama tentang hukum laut. Berhasil menyepakati 4 konvensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, atau konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan, mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964. Yang kedua, konvensi tentang laut lepas, mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962. Yang ketiga, konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber daya hayati laut lepas, mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966. Yang terakhir, konvensi tentang landas kontinen, mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. Selain itu, konferensi PBB yang dilaksanakan di New York dan Jenewa berhasil menyepakati konvensi hukum laut PBB
atau United Nations on the Law of the Sea atau UNCLOS yang ditandatangani dalam konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1802. Konvensi ini mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan. Sekian dari presentasi singkat atau pembahasan singkat dari saya. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jika ada di antara kalian yang masih bingung mencari universitas yang bagus, saya sarankan untuk mendaftar di UNPI, karena di UNPI merupakan salah satu universitas yang sudah akreditas B, serta fakultas-fakultasnya sangat baik dan bagus. Fasilitasnya juga terjamin, serta dosen-dosennya juga sangat ramah. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Ayo gabung bersama kami di UNPI.